Nyonya tua Dirgantara merasa sedikit lebih baik mendengarnya mengakui kesalahannya. Tapi untuk melihat cucunya, itu tidak mungkin. Nyonya tua Dirgantara bersandar di sofa dengan arogan dan menceramahinya. Kinan, kamu menganggap cucuku sebagai orang seperti apa? Kamu meninggalkannya selama bertahun-tahun bahkan tanpa kunjungan di antaranya dan sekarang kamu ingin melihatnya saja. Seperti itu, kamu pikir kamu siapa? Saya ibu kandung Farel, jawab Kinan langsung. Itu seharusnya lebih dari cukup. Nyonya tua Dirgantara mendengar arti dari kata-katanya dan sekali lagi marah. Ibu macam apa yang meninggalkan anaknya selama bertahun-tahun tanpa sepatah kata pun padanya? Tapi bukankah itu yang diinginkan Nyonya Dirgantara? Apa maksudmu? Nyonya tua Dirgantara mengerutkan alisnya. Elena menemukan kesempatannya untuk turun tangan. Dia segera bertanya, Kinan, apa yang ingin kamu katakan di sini? Apakah kamu menyalahkan tante? Apa maksudmu semua itu adalah kesalahan tante? Karena kamu belum pernah mengunjungi Farel selama 3 tahun ini? Tentu saja, Nyonya tua Dirgantara, yang tidak pernah dimarahi sepanjang hidupnya, tertusuk oleh kata-kata Kinan yang dipelintir dengan hati-hati oleh Elena. Dia berdiri, mengarahkan jarinya langsung ke Kinan dan berkata, Kinan, sebaiknya kamu jelaskan. Apa sebenarnya maksudmu? Apa Nyonya tua Dirgantara benar-benar ingin aku menjelaskannya? Kinan berkata dengan lembut sebagai balasannya. Secara bersamaan, dia mendengar langkah kaki seseorang dari pintu di belakangnya. Langkah kaki itu terdengar lembut, tapi Kinan tahu itu pasti langkah kaki Vano. Untuk beberapa alasan, bertahun-tahun kemudian, Kinan masih bisa langsung mengenali suara langkah kakinya. Kinan tahu itu Vano begitu dia mendengar langkah kakinya. Namun, Nyonya tua Dirgantara dan Elena terlalu jauh dari pintu untuk mendengarnya. Karena mereka terlalu fokus pada Kinan. Bicaralah, ungkapkan semuanya di tempat terbuka. Kamu tidak akan bisa kemana-mana jika kamu tidak menjelaskan maksudmu dengan jelas. Suara Nyonya tua Dirgantara naik beberapa oktav, kebalikan dari dirinya yang biasanya anggun. Vano yang berada di pintu mendengar suaranya dan menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening. Kinan melirik pintu dan melihat bayangan di bawahnya. Dia melanjutkan dengan suara yang jelas, jika Nyonya Dirgantara ingin saya menyatakannya dengan jelas, maka saya harap Nyonya Dirgantara akan memaafkan kesalahan saya. Saya akan berterus terang karena hanya ada kami bertiga di sini. Nyonya Dirgantara, kita berdua tahu mengapa aku memilih perceraian bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah rencanamu sejak awal, bukan begitu? Untuk memaksaku keluar dari keluarga Dirgantara, agar kamu bisa memutuskan hubunganku dengan keluarga dan anakku. Apakah saya benar? Wajah Nyonya tua Dirgantara seakan-akan jatuh. Dia tidak berharap Kinan benar-benar mengindahkan nasihatnya dan mengungkapkan semuanya secara langsung. Sepertinya gadis itu secara terbuka memprovokasinya. Namun, semua yang dia katakan adalah kebenaran, sehingga Nyonya tua Dirgantara kesulitan untuk menyangkalnya. Untungnya, Elena datang untuk menyelamatkannya. Dia dengan cepat mencela Kinan. Kinan, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Bagaimana mungkin tante bisa memaksamu untuk bercerai dan menjauhkanmu dari putramu? Aku yakin tante bukan orang seperti itu, jadi kamu tidak bisa mengotori nama baik tante seperti itu. Aku terkesan bahwa kamu bisa berbohong dengan baik tanpa mengedipkan mata. Kinan menatap Elena dengan dingin. Kamu memainkan peran utama dalam perceraianku juga. Apa kamu lupa tentang itu? Apa yang kamu bicarakan? Elena berseru seolah dia menuduh pembunuhan. Matanya langsung merah. Kinan, kamu mengatakan kebohongan tentang tante, dan sekarang kamu ganti menuduhku? Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Apa? Aku jahat? Kinan berkata tidak percaya. Dia menajamkan pandangannya dan menjawab, bukankah sebenarnya kalian berdua yang memaksaku bercerai Nyonya Dirgantara?
kamu membenciku saat aku memasuki keluarga Dirgantara. Sebenarnya, aku ingat banyak tentang percakapan pribadi kita. Anda memberitahu saya secara pribadi bahwa Anda tidak akan pernah mengakui bahwa saya adalah menantu keluarga Dirgantara. Anda bahkan memerintahkan saya untuk mengirim diri saya berkemas untuk meminta cerai karena Elena adalah menantu perempuan pilihan Anda, dan bahwa aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Selain kata-kata yang menyakitkan, apakah kalian lupa apa yang kalian berdua lakukan? Atau apakah kita akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi? Wajah Elena dan Nyonya tua Dirgantara seakan-akan retak. Mereka tidak berpikir Kinan akan melangkah sejauh itu untuk membicarakannya. Kinan selesai bersikap sopan. Tidak ada lagi nona gadis cantik. Dia pergi untuk pameran besar. Hal-hal tertentu tidak dimaksudkan untuk diucapkan dengan lantang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kinan telah menahan tawarannya dan tidak membuat keributan. Namun, dia memutuskan untuk memberikan tantangan hari itu. Nyonya tua Dirgantara memang melakukan kesalahan pada Kinan bertahun-tahun yang lalu, tetapi itu tidak berarti dia akan membiarkan Kinan menunjukkannya secara terbuka seperti itu. Dari sudut pandangnya, Kinan seharusnya tahu lebih baik dan tidak terlalu peka dengan kata-katanya. Nyonya tua Dirgantara, yang adalah orang yang jujur dan terus terang, menjatuhkan citranya setelah dia marah oleh Kinan. Gemetar karena marah, dia menunjuk ke pintu dan meraung keras, "Kinan, kamu memang benar, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Elena, dan jelas tidak cukup baik untuk anakku. Sekarang, keluar dari rumahku, kamu tidak diterima di sini. Jika bukan karena putraku, aku bahkan tidak akan berada di sini," jawab Kinan dingin. Nyonya tua Dirgantara tertawa terbahak-bahak. "Kamu masih ingin melihat cucuku? Tidak mungkin, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu mendekati cucuku. Farel tidak ada hubungannya karena kamu bukan mamanya. Apa katamu?" Kinan menatapnya dan mengucapkan kata-katanya perlahan. "Cucuku tidak ada hubungannya denganmu karena kamu bukan mamanya. Mulai hari ini dan seterusnya, mamanya adalah Elena. Kamu tidak memiliki hubungan dengan cucuku atau putraku." Kinan tersenyum ringan. "Nyonya Dirgantara, akhirnya Anda mengutarakan pendapat Anda. Itu benar dan aku percaya sepenuhnya. Sekarang keluar dari rumahku, kamu tidak diperbolehkan di sini lagi." Nyonya tua Dirgantara memerintah dengan penuh otoritas. Kinan menjawab dengan mencibir, "Jadi, beginilah cara keluarga Dirgantara memperlakukan tamunya. Kamu telah merusak pernikahanku dan sekarang kamu mencuri putraku dariku." "Kinan, siapa yang merusak pernikahanmu?" Elena membalas dengan tidak memuaskan. "Fano sama sekali tidak menyukaimu sejak awal karena dia mencintaiku. Jika bukan karena penampilanmu, kita pasti sudah menikah sejak lama. Kamulah yang memisahkan kita, aku memisahkan kalian." Kinan hampir tidak bisa mengumpulkan energi untuk menghadapinya. Dia berkata tanpa basa-basi, "Elena, kamu memang seorang dokter spin alami. Kamu melakukan hal seperti itu untuk merusak pernikahanku, dan kamu punya nyali untuk mengatakan bahwa akulah yang memisahkanmu dengan Fano? Kamu..." Wajah Elena memerah karena marah. "Wanita murahan ini berani mempermalukanku seperti ini." Nyonya tua Dirgantara juga telah mencapai akhir dari kesabarannya. Dia memerintahkan, "Keamanan, seret wanita tak tahu malu ini keluar dari rumah. Usir dia sekarang juga." Orang-orang itu keluar untuk mengusir Kinan, tetapi Fano tiba-tiba masuk melalui pintu. "Mundur!" Fano mendiktekan dengan kuat dan orang-orang itu membeku ketika mereka mendengarnya. Wajah Nyonya tua Dirgantara dan Elena langsung berubah. Mereka tidak menyangka Fano akan kembali dalam waktu sesingkat itu. Hanya satu pertanyaan yang ada di benak mereka, berapa banyak yang sudah Fano dengar? Ketakutan dan kecemasan mencengkeram hati Elena. Dia sangat takut Fano telah mendengar semuanya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.